Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun kita berada. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam Renungan 79. Sama-sama deklarasikan dalam hidup kita, revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Mari ini menjadi doa kita ya, yang selalu kita kumandangkan dalam hidup kita. Saya akan terus berubah, saya akan terus berkarya, saya akan terus menjadi berkat. Hari ini mari kita belajar bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi peringatan bagi kita ya. Amsal 29 ayat 25 dalam satu judul renungan perangkap. Perangkap itu adalah satu alat yang biasanya digunakan untuk menangkap binatang ya, kemudian diberi umpan. Jadi kalau ada binatang yang masuk di sana terperangkap dan tidak akan bisa keluar, terjebak sampai bahkan bisa mati ya. Ada pengertian yang lain dari perangkap itu tipu muslihat ya, untuk memperdaya atau menjebak seseorang. Nah, apa yang kita bisa belajar dari tema kita hari ini? Amsal 29 ayat 25 memberi satu kita peringatan supaya kita tidak terperangkap, tidak terjerat, tidak kemudian menjadi terperdaya oleh satu hal. Saya akan membacakan ayat ini dalam beberapa terjemahan. Dalam terjemahan baru berkata demikian, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan demikian. Takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan aman. Dalam satu terjemahan yang lain lagi, firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Takut terhadap manusia merupakan perangkap yang berbahaya, tetapi mempercayakan diri kepada Allah mendatangkan keselamatan. Ya, hari ini kita belajar, ya ternyata ada rasa takut yang bisa menjadi perangkap, yang bisa menjebak kita, membuat kita kemudian tidak bisa bergerak, bahkan kemudian mengalami banyak hal-hal yang menghancurkan kita. Ya, setiap orang itu bisa mengalami rasa takut, ya rasa takut itu bisa muncul dalam usia berapapun juga. Anak-anak punya ketakutan terhadap suara keras, situasi yang gelap, dan banyak hal yang lainnya. Anak-anak remaja punya ketakutan akan masa depan dan sebagainya. Orang-orang dewasa juga. Setiap kita punya rasa takut yang bisa muncul ya di usia, di suku-suku, semua suku, dalam semua status sosial dan ekonomi. Jadi rasa takut itu bisa muncul dari diri kita sendiri ya, mungkin kita punya pemikiran, ketakutan tersendiri. Tetapi ternyata ada rasa takut juga yang bisa muncul dari orang lain, dimana karena ketakutan itu muncul dari banyak alasan ya. Misalnya karena pendapat orang, karena orang kemudian mengatakan sesuatu, kata-kata orang, apa yang orang pikirkan tentang kita, itu ternyata bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan ketakutan. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa takut kepada orang ternyata bisa menjadi jerat, bisa membuat kita masuk dalam perangkap yang berbahaya. Ya, mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa takut kepada orang bisa mendatangkan jerat? Karena ternyata kita nanti akan belajar ketika takut kepada orang yang tentunya ya mungkin mengatakan sesuatu, mengintimidasi kita untuk melakukan sesuatu yang di luar firman Tuhan, yang di luar kehendak firman Tuhan, itu bisa mendorong kita untuk kemudian masuk dalam perangkap melakukan dosa. Karena kita mungkin takut terhadap pandangan atau perkataan orang lain. Kemudian juga takut kepada orang bisa menjadi perangkap kita untuk berkompromi dengan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Nah, jadi mari kita belajar ya, takut kepada manusia, takut kepada orang itu adalah lawan dari takut akan Tuhan. Ya, takut kepada manusia yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kekhawatiran tentang bagaimana kita harus menyenangkan orang, mendapatkan persetujuan manusia, untuk mendapatkan perkenanan dari manusia dan bukan kepada Tuhan. Ya, perkenanan akan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lebih takut ketika kita tidak disukai atau ditolak oleh manusia, lalu kita kompromi untuk melakukan dosa. Ya, kita berusaha menjaga supaya kita tetap disayang, disetujui, ya, diterima di lingkungan kita, bahkan ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan
dengan etika, dengan moral, dan terutama dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini yang dimaksud dalam ayat ini. Jangan sampai karena kita takut dengan omongan orang, takut dengan pemikiran orang yang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi justru membuat kita masuk perangkap melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam Alkitab ada beberapa contoh. Harun takut pada orang-orang Israel saat Musa tidak ada. Lalu kemudian itu membuat dia bersama-sama dengan orang Israel membuat anak lembu emas. Yang kita perhatikan dalam catatan firman Allah justru membuat mereka kemudian mendapatkan hukuman. Raja Saul takut kepada rakyat Israel ya, dan justru menyelamatkan Agag yang seharusnya, Raja Agag yang harusnya ditumpas. Dan ini membuat Saul justru akhirnya terperangkap dalam dosa yang Tuhan tidak inginkan dan akhirnya justru membuat Saul kehilangan kerajaannya. Petrus takut pada pertanyaan orang, pada pemikiran orang yang ada di sekitarnya sehingga itu membuat dia menyangkal Tuhan. Nah, ini ada beberapa contoh dalam Alkitab yang kemudian kita juga perlu waspadai. Ya, ketakutan atas opini, pendapat orang, perkataan orang bisa menjadi perangkap yang berbahaya buat kita ya. Ketika perkataan, opini, pendapat orang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin ada wanita-wanita ya, kita wanita-wanita yang kemudian takut dengan pandangan orang tentang tren berpakaian. Wah, kamu pakaiannya udah nggak up to date, nggak sesuai dengan zaman. Kalau zaman sekarang kan terbuka sedikit nggak apa-apa. Zaman sekarang kan pakaian-pakaian yang nggak sopan, nggak terlalu terbuka kan nggak apa-apa. Ini kan modern ya. Kalau kita tidak hati-hati, itu bisa menjadi jerat yang membuat kita masuk dalam perangkap-perangkap untuk kemudian memakai pakaian-pakaian yang tidak sopan. Ada orang-orang yang takut kehilangan teman, ya kemudian masuk perangkap untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya nggak apa-apa kan minum-minuman sedikit ya, kan nggak apa-apa pergaulan bebas sedikit, kan nggak apa-apa untuk kita hidup senang sedikit, kan nggak apa-apa nggak usah ibadah dulu, kita healing dulu, kita jalan-jalan dulu. Kan hari Minggu ada lagi minggu besok, hari Minggu kan selalu ada, jalan-jalan kan nggak selalu ada. Ada hal-hal yang kadang-kadang bisa menjadi sesuatu yang kemudian karena takut kehilangan teman, kita memilih untuk melakukan hal-hal yang kita tahu itu sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada orang-orang yang kadang-kadang takut kehilangan jabatan dan memilih untuk kemudian melakukan kecurangan yang bisa membuatnya terperangkap dalam kejahatan. Jadi hari ini kiranya itu menjadi satu peringatan buat kita. Ya, ada hal-hal yang kita harus waspada. Jangan sampai kita masuk dalam perangkap karena ketakutan kita kepada orang, takut kepada pendapat, opini, pemikiran orang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayat ini kemudian berkata demikian. Kalau takut kepada orang itu mendatangkan jerat, apa yang harus kita lakukan? Kalimat dalam ayat ini dilengkapi demikian. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kalau kita percaya kepada Tuhan, engkau akan aman. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar apa yang kita harus lakukan. Dengarkan suara Tuhan, percaya kepada Tuhan dibandingkan percaya kepada manusia. Takutlah akan Tuhan lebih daripada takut kepada manusia. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, percayalah kepada petunjuk-Nya. Mazmur 150 ayat 98 sampai 100 berkata demikian. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, yang kita jalani dalam hidup kita, yang kita dengar dari orang lain, yang kita mungkin dengar dari pendapat, pemikiran orang lain, apapun dalam hidup ini selalu bandingkan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya apapun yang kita alami dalam hidup ini, yang kita jalani, kecil atau besar, ketika ada pendapat orang, ada opini orang, selalu bawa itu, bandingkan, hadapkan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman? Ini sesuai atau tidak dengan firman Tuhan? Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Kalau itu bukan sesuatu yang Tuhan sukai, jangan kita lakukan.
Kalau itu yang Tuhan minta, meskipun itu sesuatu yang mungkin kita pertahankan dan tidak populer ya, atau mungkin tidak membuat kita terkenal ya, atau tidak menyenangkan bagi kita, tapi kalau itu adalah perintah Tuhan, taati ya. Jadi mari kita belajar. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan. Ya, jangan sekali-kali percaya pada perkataan orang, pemikiran orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena itu akan menjadi perangkap bagi kita. Percaya kepada Tuhan adalah ketika kita lihat firman Tuhan, ya apa ya kata firman Tuhan. Ada pendapat orang, boleh kita terima pendapat orang, boleh kita dengarkan, tapi selalu kembalikan ya, hadapkan itu pada firman, sesuai atau tidak. Seperti firman Tuhan atau enggak ya. Cara yang ditawarkan teman saya ini sesuai atau tidak ya dengan firman Tuhan. Ya, itu akan menjadi bagian yang kita perlu lakukan. Kedua, apa yang kita lakukan supaya tidak masuk perangkap? Jaga pergaulan kita ya, supaya kita kemudian tidak berteman dengan orang-orang yang kita tahu memberikan nasihat-nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Coba perhatikan nasihat-nasihat teman-teman yang sering bersama dengan kita. Kalau nasihat-nasihatnya adalah nasihat-nasihat yang tidak berkenan, yang kemudian mengajak kita tidak melakukan apa yang kehendak Tuhan, ya sebaiknya kita perlu menjaga, menghindari pergaulan-pergaulan yang semacam itu. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kalau kita biasa dengan menganggap biasa ya pemikiran orang, pendapat orang yang tidak melakukan firman Tuhan, enggak apa-apa, kan ini cuma kecil, ini kan enggak ada yang tahu. Lama-lama kita akan terbiasa dan menjadi perangkap bagi diri kita sendiri. Karena itu mari kita belajar ya untuk tidak takut pada manusia, dalam artian kalau itu sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan, jangan takut untuk berdiri di dalam kebenaran ya, bukan kepada ketakutan atas intimidasi orang. Daniel memberi contoh kepada kita, dia tidak takut kepada apa yang menjadi intimidasi bagi dia. Kamu gak boleh berdoa, tapi karena dia tahu berdoa itu adalah bagian yang dia harus lakukan kepada Tuhan. Meskipun ada hukum yang baru, dia tetap berdiri tanpa takut. Dan kita lihat bagaimana Tuhan memberi dia mujizat, ya, membuat dia pemeliharaan yang sangat ajaib kepada dia. Kenapa? Daniel lebih percaya kepada Tuhan yang sanggup memelihara hidupnya. Teman-teman Daniel, Hanaya, Misael, Asaria adalah orang-orang yang juga tidak takut terhadap Nebukadnezar dan tungku apinya. Ya, mereka bahkan tetap tidak mau menyembah kepada patung, tetap percaya kepada Tuhan, berani berdiri atas kebenaran. Bahkan ketika perkataan orang, ya pemikiran orang, mungkin banyak orang mengatakan kepada mereka, udah supaya aman kamu menyembah saja. Mereka tetap tidak takut kepada apa yang manusia katakan. Mereka lebih memilih percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan itulah yang kemudian dapat kita baca membawa mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan. Jadi hari ini mari percaya kepada Tuhan, hargai setiap firman-Nya, jaga pergaulan kita supaya hidup kita tidak masuk dalam perangkap ya yang akan membawa kita kepada dosa. Percaya kepada Tuhan dan ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mencelakakan kita kalau kita ada dalam lindungan Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita pada suatu hari nanti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Karena itu yang terutama dalam hidup kita adalah percaya kepada Tuhan, taati apa kata Tuhan, hiduplah di dalam kehendak Tuhan supaya kita lepas dari perangkap dosa. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat ya untuk kita terus waspada dalam hidup kita. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mari ceritakan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, kita dapat juga menceritakan pemulihan yang Tuhan kerjakan ya dalam keluarga, pribadi, pekerjaan dan apapun yang kita alami. Bapak Ibu dapat menyalurkan melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk peringatan firman-Mu, untuk kami belajar berhati-hati jangan sampai kami masuk dalam perangkap-perangkap dosa karena ketakutan-ketakutan kami yang seharusnya yang tidak seharusnya kami lakukan.
Kadangkala kami lebih takut kepada pemikiran orang, opini orang, pandangan orang, dibandingkan takut akan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, tolong kami belajar untuk peka, untuk mengerti kehendak firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk menjaga kami. Tolong kami dapat memilih hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami berdiri dalam kebenaran-Mu, sehingga kami dapat tahu bahwa Tuhan yang sanggup memelihara hidup kami. Berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang, dalam keluarga, pekerjaan, rumah tangga mereka, pendidikan mereka, biar mereka semuanya terus berdiri dalam kebenaran-Mu. Ketika kami berhadapan dengan pandangan pemikiran orang, kami belajar untuk menyelaraskannya dengan firman-Mu. Kami mampu untuk berdiri dalam hal-hal yang benar. Kami tidak masuk dalam perangkap-perangkap dosa, tapi kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, kiranya iman seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang terus timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.